membangun juga sepak bolanya mereka. Nah, jadi itu yang saya bilang, kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya pemerintah berpuas diri, ya saya rasa kita akan kesusul lagi ya di sepak. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan mentas pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober 2025. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan mentas pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober 2025. Tim besutan Patrick Kluivert itu dianggap masih perlu melakukan proses naturalisasi demi meningkatkan kualitas dan mampu bersaing di ronde keempat nanti. Dan berikut ini adalah kumpulan kabar terpanas sepak bola Indonesia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dunia sepak bola Indonesia tengah diwarnai oleh berbagai kabar besar yang melibatkan timnas Garuda dan para pemainnya. Beberapa berita utama yang paling banyak menyita perhatian dalam 24 jam terakhir akan disajikan di sini. Dan dijamin tidak membosankan menontonnya. Berikut adalah rangkuman lengkapnya. Andre Rosiade desak PSSI evaluasi Patrick Kluivert, harus buktikan Erick Thohir tidak salah gantikan STY. Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dan penasihat Semen Padang FC, mendesak PSSI untuk mengevaluasi kinerja pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ia berharap Kluivert bisa membuktikan bahwa keputusan Erick Thohir menggantikan Shin Tae-yong, STY, adalah langkah tepat, terutama dengan target lolos ke Piala Dunia 2026 yang masih terbuka lewat babak keempat kualifikasi zona Asia. Namun, Andre menegaskan bahwa jika target tersebut tidak tercapai, maka Kluivert harus diberhentikan sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Ia menyoroti bahwa Kluivert telah mendapatkan dukungan dan fasilitas besar dari PSSI, termasuk staf pelatih lebih banyak dan fasilitas kelas bisnis. Andre juga menilai kerja sama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, tidak masalah, namun bila Kluivert gagal, PSSI harus mencari pelatih asal Belanda lain yang lebih berkualitas. Jai Itzes jadi rebutan klub Eropa, Aston Villa ikut masuk dalam persaingan. Jai Itzes, kapten timnas Indonesia dan B andalan Venezia, tengah menjadi incaran banyak klub Eropa jelang musim 2025-2026. Meski timnya terdegradasi, performa impresif Itzes membuat sejumlah klub tertarik merekrutnya. Dari Italia, Torino dan Udinese menjadi peminat utama. Udinese bahkan sudah mengajukan tawaran 5-6 juta euro, namun ditolak karena Venezia mematok harga minimal 10 juta euro. Selain itu, Bologna, Fiorentina, dan Genoa juga dilaporkan mempertimbangkan merekrut Itzes. Dari Inggris, Aston Villa telah menghubungi Venezia untuk memantau situasinya, tertarik pada kualitas kepemimpinan dan penampilan solid Itzes sepanjang musim lalu. Meski banyak diminati, Itzes masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 2027, membuat klub berada dalam posisi kuat saat negosiasi. Masa depan sang pemain kini menjadi salah satu perhatian utama di bursa transfer musim panas ini. Elkan Bagot, bek timnas Indonesia, memiliki peluang besar untuk masuk skuad utama Ipswich Town menyusul hengkangnya dua bek tengah andalan klub, Cameron Burgess ke Swansea City dan Axel Tuanzebe ke Burnley. Setelah tampil impresif selama masa peminjaman di Blackpool, Bagot kembali ke Ipswich dengan kontrak yang diperpanjang 1 musim. Dengan hanya 3 bek senior tersisa, Luke Wolfenden, Jacob Greaves, dan Dara O'Shea, Bagot kini menjadi bek tengah keempat dalam skuad. Dalam menghadapi musim championship yang panjang dan padat, Bagot berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak dan membuktikan dirinya layak menjadi bagian penting tim. Ia juga menjadi salah satu dari 3 pemain Indonesia yang berlaga di championship, bersama Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Timnas Indonesia U23 siap hadapi Brunei di SUGBK. Ini jadwal pertandingannya di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Brunei Darussalam U23 pada laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025,
yang digelar Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sebagai tuan rumah, Indonesia menargetkan juara grup untuk lolos otomatis ke semifinal, bersaing dengan Brunei, Filipina, dan Malaysia. Laga melawan Brunei dipandang sebagai peluang meraih kemenangan besar. Semangat tinggi ditunjukkan para pemain, termasuk bek Muhammad Ferrari yang bertekad tampil maksimal. Pelatih Gerald van den Boer pun optimis dan menargetkan gelar juara. Pertandingan ini diharapkan menjadi momentum membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di fase grup. 3 klub Liga Prancis yang berpotensi jadi destinasi baru Tom Haye. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, kini berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama Almer City berakhir pada 30 Juni 2025. Meski sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta, rumor terbaru menunjukkan kemungkinan ia melanjutkan karir di Liga Prancis setelah terlihat di Bandara Nice. 3 klub Ligue 1 yang berpotensi menjadi destinasi Haye. 1. OGC Nice pernah menunjukkan minat pada Haye sejak 2024. Kini, setelah finish di posisi keempat Ligue 1, Nice membutuhkan tambahan kekuatan untuk bersaing di kompetisi Eropa. 2. Stade Brestois, Brest, mengincar peningkatan performa usai finish di posisi ke-9. Pengalaman internasional Haye bisa menjadi aset penting bagi klub. 3. Stade Rennais, Rennes, klub dengan skuad muda yang membutuhkan pemain berpengalaman. Haye dipandang mampu menambah stabilitas dan kedewasaan taktis di lini tengah. Publik masih menunggu kemana Haye akan berlabuh, melanjutkan karir di Eropa atau kembali ke Asia. Andre Rosiade desak PSSI evaluasi Patrick Kluivert, harus buktikan Erick Thohir tidak salah gantikan STY. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang juga penasihat tim Semen Padang FC, Andre Rosiade, menyampaikan pendapatnya mengenai kondisi terkini sepak bola nasional. Ia secara terbuka menyoroti performa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Andre mengungkapkan harapannya agar tim Garuda bisa menembus Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia masih punya peluang untuk lolos lewat babak keempat kualifikasi zona Asia yang dijadwalkan Oktober mendatang. Sebagai warga negara, saya berharap Patrick Kluivert dan jajaran pelatih bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ini saatnya membuktikan bahwa keputusan Pak Erick Thohir mengganti Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat, ujar Andre saat membuka turnamen usia dini, Andre Rosiade Cup, di Asiop Training Ground, Sentul, Bogor, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, Andre menegaskan bahwa bila target lolos ke Piala Dunia gagal tercapai, maka pemecatan terhadap Kluivert adalah konsekuensi logis. Menurutnya, ini adalah standar profesional yang harus ditegakkan, sebagaimana PSSI berani mengambil keputusan mengganti Shin Tae-yong sebelumnya. Kalau tidak berhasil membawa timnas ke Piala Dunia 2026, menurut saya Patrick Kluivert dan tim harus dievaluasi bahkan diberhentikan. Ini soal tanggung jawab. Anda sudah memecat STY untuk mengejar prestasi lebih tinggi. Jadi kalau hasilnya tetap gagal, harus ada tindakan tegas, tegas politisi Gerindra itu. Andre juga menyoroti dukungan besar yang diberikan PSSI kepada tim kepelatihan asal Belanda tersebut. Menurutnya, fasilitas yang diterima Kluivert dan stafnya sangat memadai dan tak bisa dijadikan alasan bila hasil tidak sesuai harapan. Dulu tim pelatih dari Korea cuma 5-9 orang. Sekarang, staf pelatih dari Belanda sampai 14 orang dan semua difasilitasi dengan sangat baik, termasuk naik kelas bisnis kemana-mana. Dukungan dari PSSI luar biasa besar. Kalau tidak membawa hasil, ya wajar kalau harus diganti, tambah Andre. Ia pun menyatakan bahwa kerja sama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, bukan masalah. Namun, PSSI tetap harus berani mengevaluasi dan mencari pelatih yang lebih baik bila Kluivert gagal mencapai target. Silakan kalau PSSI mau terus kerja sama dengan KNVB, itu hak mereka. Tapi masih banyak pelatih asal Belanda yang lebih berkualitas dan berpengalaman, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang melibatkan Andre Rosiade dan desakannya terhadap PSSI untuk memecat Patrick Kluivert menggambarkan tekanan besar yang dihadapi pelatih timnas Indonesia, terutama setelah pergantian dari Shin Tae-yong. Ini memperlihatkan bagaimana ekspektasi publik, khususnya dari tokoh politik sekaligus pelaku langsung di dunia sepak bola seperti Andre, bisa memengaruhi dinamika internal tim nasional. Pernyataan Andre seolah menegaskan bahwa penggantian pelatih tidak semata soal strategi, tetapi juga soal hasil nyata. Ia menekankan pentingnya pembuktian dari Kluivert, karena keputusan mengganti STY telah menuai banyak reaksi. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia menjadi semacam ujian kredibilitas, baik bagi PSSI maupun pelatih baru.
Dukungan besar yang diberikan PSSI, termasuk jumlah staf pelatih yang lebih banyak dan fasilitas kelas bisnis, semakin memperkuat ekspektasi bahwa tidak boleh ada alasan untuk gagal. Jika dengan sumber daya sebesar itu hasilnya tak kunjung datang, maka wajar jika evaluasi keras diajukan. Namun, tekanan seperti ini juga bisa berdampak negatif terhadap suasana tim. Pelatih yang terlalu cepat dievaluasi dengan ancaman pemecatan bisa kehilangan ruang untuk bereksperimen atau membangun tim jangka panjang. Di sisi lain, suara seperti yang disampaikan Andre juga penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan keputusan strategis PSSI tak lepas dari pengawasan publik. Penting bagi federasi untuk menemukan keseimbangan antara memberi dukungan dan memberi tekanan. Memberi kepercayaan kepada pelatih baru tentu dibutuhkan, tapi ekspektasi realistis dan evaluasi berbasis kinerja tetap harus jadi landasan utama dalam menentukan masa depan tim nasional. Setiap perubahan membawa tantangan, tapi juga peluang. Dalam dunia sepak bola, seperti dalam hidup, tidak ada jaminan sukses instan. Namun, di balik tekanan, selalu ada ruang untuk pembuktian. Bagi para pemain, pelatih, dan pendukung timnas Indonesia, inilah saatnya untuk bersatu. Jadikan kritik sebagai pemacu, bukan penghalang. Jangan biarkan keraguan mengalahkan semangat untuk maju. Kita pernah membuktikan bisa melangkah jauh, dan kita pasti bisa lagi, asal terus berjuang bersama. Untuk Patrick Kluivert dan tim pelatih, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas, karakter, dan komitmen. Bukan hanya kepada publik, tapi kepada diri sendiri, bahwa tantangan besar bisa dijawab dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian. Ingat, Garuda tak pernah terbang rendah. Ia akan kembali ke langit, asal kita tidak berhenti mengayunkan sayap. Tetap percaya, tetap berusaha, dan jangan pernah menyerah. Indonesia bisa! Timnas Indonesia U23 siap hadapi Brunei di SUGBK. Ini jadwal pertandingannya di Piala AFF U23 2025. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 akan segera berlangsung. Laga pembuka grup A ini akan mempertemukan skuad Garuda Muda dengan Tim Nasional Brunei Darussalam U23. Pertandingan dijadwalkan pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 punya target tinggi untuk menjuarai grup demi lolos otomatis ke babak semifinal. Di grup A, mereka akan bersaing dengan Brunei, Filipina, dan lawan kuat Malaysia. Laga melawan Brunei dipandang sebagai kesempatan emas untuk meraih kemenangan besar, mengingat performa Brunei yang selama ini kesulitan bersaing di level Asia Tenggara. Semangat dan keyakinan dari para pemain. Semangat tinggi terlihat dari para pemain Garuda Muda, termasuk Muhammad Ferrari yang kembali dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, bersama 27 pemain lainnya. Bek berusia 22 tahun ini mengaku siap memberikan kontribusi maksimal agar bisa masuk ke tim inti. Saya sangat antusias dan ingin tampil sebaik mungkin untuk Indonesia. Semoga tahun ini kita bisa membawa pulang trofi ke tanah air, ungkap Ferrari lewat kanal YouTube resmi Timnas Indonesia pada Minggu, 29 Juni 2025. Optimisme ini juga datang dari pelatih kepala Gerald van den Burg yang menetapkan target juara sejak awal. Kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman dari edisi sebelumnya menjadi bekal berharga bagi skuad asuhannya. Ayo dukung Garuda Muda! Laga melawan Brunei diprediksi akan menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi lawan yang lebih tangguh. Akankah Timnas Indonesia U23 berpesta gol di hadapan pendukung sendiri? Lebih lanjut, pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 melawan Brunei Darussalam di Piala AFF U23 2025 tampaknya menjadi momen yang sangat krusial sekaligus strategis. Bermain di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, memberikan keuntungan besar dari segi atmosfer dan dukungan supporter. Ini bisa menjadi dorongan mental yang kuat bagi para pemain muda. Brunei, yang secara historis belum tampil menonjol di level Asia Tenggara, diprediksi tidak akan memberikan tekanan sebesar tim seperti Malaysia atau Filipina. Namun, jika terlalu percaya diri, justru bisa menjadi bumerang bagi Garuda Muda. Fokus dan disiplin tetap harus dijaga sejak awal laga. Optimisme yang ditunjukkan pemain seperti Muhammad Ferrari mencerminkan semangat besar yang dimiliki skuad saat ini. Keinginan membawa pulang trofi di kandang sendiri menjadi motivasi tambahan. Apalagi, skuad Indonesia kali ini dipimpin oleh pelatih berpengalaman, Gerald van den Burg, yang sudah menargetkan gelar juara sejak awal turnamen. Momen ini bisa dijadikan panggung pembuktian,
baik bagi pemain muda yang ingin menonjolkan diri, maupun bagi tim secara keseluruhan untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak jadi kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Jika semua potensi bisa dimaksimalkan, laga kontra Brunei bisa menjadi awal dari perjalanan sukses menuju podium tertinggi Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 sedang berada di momen penting. Bermain di kandang sendiri bukan hanya soal keunggulan teknis, ini adalah tentang semangat, kebanggaan, dan tekad membawa nama bangsa lebih tinggi. Setiap langkah di lapangan adalah doa rakyat Indonesia, setiap peluit adalah tanda perjuangan belum usai. Jangan pernah ragukan diri sendiri. Kalian adalah generasi emas yang punya potensi luar biasa. Kerja keras, disiplin, dan keberanian akan membawa kalian melewati semua tantangan, termasuk lawan yang meremehkan. Ingat, juara bukan hanya mereka yang menang di akhir pertandingan, tapi mereka yang tidak pernah menyerah dalam prosesnya. Gunakan laga melawan Brunei sebagai pijakan untuk terbang lebih tinggi. Bermainlah bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati dan semangat tak tergoyahkan. Garuda Muda, ini adalah waktumu. Tunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tuan rumah, tapi juga raja di rumah sendiri. Terbanglah tinggi, karena langit merah putih menunggumu. Indonesia Api. Jai Itzes jadi rebutan klub Eropa, Aston Villa ikut masuk dalam persaingan. Minat terhadap Jai Itzes, kapten timnas Indonesia, semakin meningkat jelang musim panas 2025-2026. Setelah sukses bersama Venezia, bek tangguh berusia 24 tahun itu kini menjadi buruan sejumlah klub dari Italia hingga Inggris. Menurut laporan dari media Italia, Tutto Venezia Sport, klub Serie A Torino mengincar Itzes untuk menggantikan posisi Samuel Iling Junior, yang kabarnya akan bergabung dengan klub asal Qatar, Al Duhail. Meski sebelumnya gagal mengamankan jasanya, Torino belum mencoret Itzes dari daftar incaran, bahkan setelah mereka mengganti pelatih. Tak hanya Torino, klub lain di Serie A seperti Udinese juga ikut bersaing. Tutto Mercatowe menyebutkan bahwa Udinese telah mengajukan tawaran resmi kepada Venezia senilai 5,6 juta euro, sekitar Rp 87,105 miliar. Namun, angka tersebut dianggap belum cukup. Venezia menetapkan harga minimal sebesar 10 juta euro, sekitar 190 miliar rupiah, untuk melepas sang kapten. Penilaian tinggi ini didasarkan pada performa apik Jai Itzes di Serie A musim lalu, meski timnya harus terdegradasi. Minat terhadap Itzes tak hanya datang dari Serie A. Situs Transferfed mengungkap bahwa Aston Villa, klub Premier League, juga telah menghubungi Venezia untuk mengetahui situasi sang pemain. Klub Inggris itu disebut tertarik setelah melihat peran kepemimpinan dan performa solid Itzes musim lalu. Selain Aston Villa, nama-nama seperti Bologna, Fiorentina, dan Genoa juga disebut tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan bek jangkung bertinggi 190 cm tersebut. Meski banyak diminati, Itzes saat ini masih terikat kontrak bersama Venezia hingga tahun 2027. Situasi ini tentu memberikan keuntungan negosiasi bagi klub Italia tersebut, mengingat mereka tidak dalam posisi mendesak untuk menjual sang pemain. Dengan banyaknya klub top yang menunjukkan minat, masa depan Jai Itzes kini menjadi salah satu topik panas di bursa transfer. Apakah ia akan tetap bertahan di Italia, atau mencoba tantangan baru di Liga Inggris? Lebih lanjut, situasi yang melibatkan Jai Itzes saat ini menunjukkan betapa meningkatnya nilai dan reputasi sang kapten timnas Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Dengan banyaknya klub yang meminatinya, termasuk dari Serie A seperti Torino, Udinese, dan Fiorentina, serta dari Liga Inggris seperti Aston Villa, ini menjadi bukti bahwa performa Itzes bersama Venezia menarik perhatian besar. Penetapan harga 10 juta euro oleh Venezia mencerminkan kepercayaan klub terhadap kualitas dan konsistensi pemain berusia 24 tahun itu. Meskipun Venezia terdegradasi dari Serie A, Itzes tetap mampu menunjukkan kepemimpinan dan performa stabil yang membuatnya layak dipertimbangkan tim-tim papan atas. Ketertarikan dari Aston Villa membuka peluang besar baginya untuk merasakan atmosfer Liga Inggris. Namun di sisi lain, tetap bermain di Serie A dengan klub yang lebih stabil bisa menjadi jalan yang lebih mulus dalam hal adaptasi dan menit bermain. Apalagi Itzes sudah terbiasa dengan gaya permainan Italia. Situasi ini menempatkan Jai Itzes pada titik penting dalam karirnya. Ia bisa memilih jalur yang menjanjikan secara prestise, tantangan, atau stabilitas jangka panjang. Keputusan yang ia ambil nanti bisa menjadi tonggak penting bagi pesepak bola Indonesia di Eropa dan memperkuat citra pemain tanah air di level tertinggi sepak bola dunia. Jai Itzes adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada kemampuan diri bisa membawa seseorang dari titik awal menuju panggung besar dunia.
Perjalanan karirnya menunjukkan bahwa tidak ada batas bagi mereka yang berani bermimpi dan konsisten berjuang. Untukmu yang sedang berproses, ingatlah, keberhasilan tidak datang dalam semalam. Ia dibentuk dari jatuh bangun, dari usaha yang tak terlihat, dan dari keyakinan saat orang lain meragukan. Jika hari ini terasa berat, anggap itu sebagai bagian dari penguatan mentalmu. Setiap latihan, setiap peluh, setiap pengorbanan adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan takut gagal, takutlah jika kamu berhenti mencoba. Jay Itzes kini dilirik klub besar bukan karena keberuntungan, tapi karena ia tidak pernah berhenti membuktikan dirinya. Kamu pun bisa. Tetap melangkah, tetap percaya. Waktumu akan datang. 3 klub Liga Prancis yang berpotensi jadi destinasi baru Tom Haye. Tom Haye, gelandang andalan timnas Indonesia, saat ini tengah berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Almer City tidak diperpanjang dan resmi berakhir pada 30 Juni 2025. Sejak itu, belum ada pengumuman resmi mengenai klub barunya, meskipun namanya sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. Namun, rumor terbaru menyebutkan bahwa Haye kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Prancis. Spekulasi ini mencuat setelah dirinya tertangkap kamera berada di Bandara Nice Cote d'Azur, menandakan kemungkinan bergabung dengan salah satu klub Ligue 1. Berikut 3 klub Liga Prancis yang berpotensi menjadi pelabuhan berikutnya bagi pemain yang dijuluki The Professor ini. 1. OGC Nice. OGC Nice menjadi salah satu klub yang sejak lama menunjukkan ketertarikan terhadap Tom Haye. Bahkan pada tahun 2024, ketika kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir, klub asal Riviera Prancis ini sempat mengutus pencari bakat untuk mendekatinya. Meski saat itu Haye lebih memilih bertahan di Belanda bersama Almer City, kini peluang untuk merekrutnya kembali terbuka lebar. Apalagi performa Nice di musim 2024-2025 cukup impresif dengan finish di posisi keempat Ligue 1. Mereka kemungkinan ingin menambah kekuatan di lini tengah untuk bersaing di kompetisi Eropa musim depan, dan Haye bisa jadi pilihan tepat. 2. Stade Brestois, Brest. Brest mengakhiri musim lalu di peringkat 9 dengan koleksi 50 poin dari 34 pertandingan. Hasil tersebut tergolong kurang memuaskan bagi klub yang bercita-cita menembus papan atas. Mereka kini tengah mencari pemain yang mampu meningkatkan performa tim, dan nama Tom Haye masuk dalam radar. Pengalaman internasional Haye, termasuk kiprahnya dalam perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, bisa menjadi nilai tambah besar bagi klub ini. 3. Stade Rennais, Rennes. Rennes juga bisa menjadi opsi menarik untuk Haye. Klub ini finish di peringkat ke-12 Ligue 1 musim lalu dengan 41 poin. Dengan komposisi pemain muda yang cukup potensial, kehadiran sosok berpengalaman seperti Haye bisa menjadi tambahan yang signifikan dalam menjaga stabilitas lini tengah mereka. Sebagai mantan pemain AS Alkmaar dan jebolan timnas Belanda kelompok usia, Haye memiliki kualitas dan wawasan taktis yang dapat membantu Rennes tampil lebih solid musim depan. Saat ini, publik sepak bola tanah air masih menanti kemana Tom Haye akan berlabuh. Apakah dia akan melanjutkan karir di Eropa bersama klub Prancis, atau memilih kembali ke Asia, khususnya Liga Indonesia? Kita tunggu saja keputusan sang gelandang dalam waktu dekat. Lebih lanjut, situasi yang dialami Tom Haye saat ini cukup menarik dan menjadi perhatian banyak pecinta sepak bola, terutama di Indonesia. Setelah kontraknya dengan Almer City berakhir, Haye menjadi pemain bebas yang bisa bergabung dengan klub manapun tanpa biaya transfer. Ini adalah momen penting dalam karirnya, mengingat usianya yang berada di masa matang sebagai pesepak bola. Rumor kepindahannya ke Prancis memperlihatkan bahwa kualitas Tom Haye mulai diakui di level yang lebih tinggi. Kehadirannya di Bandara Nice menambah kuat dugaan bahwa ia tengah dalam proses negosiasi dengan klub Ligue 1. Jika benar demikian, ini menjadi langkah yang sangat positif, baik untuk karirnya secara individu maupun bagi citra sepak bola Indonesia di mata dunia. OGC Nice menjadi pilihan logis mengingat klub tersebut pernah menunjukkan ketertarikan sebelumnya. Keberhasilan mereka finish di 4 besar musim lalu juga membuka peluang tampil di kompetisi Eropa, yang tentu menarik bagi pemain dengan ambisi besar seperti Haye. Brest dan Rennes juga memberi opsi realistis. Keduanya berada di level yang kompetitif, dan bisa menawarkan peran lebih sentral bagi Haye di lapangan. Terutama bagi Rennes, yang butuh keseimbangan di lini tengah setelah musim yang naik turun. Yang jelas, kemanapun arah karir Tom Haye selanjutnya, kepindahannya ke Liga Prancis akan menjadi langkah maju yang layak diapresiasi. Ini juga akan menjadi motivasi bagi para pemain keturunan lainnya untuk terus berkembang dan membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola internasional. Tom Haye sedang berada di titik penting dalam perjalanannya sebagai pesepak bola.
Di tengah ketidakpastian usai lepas dari klub lamanya, justru terbuka peluang baru yang lebih besar. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan dan kesempatan. Kadang dalam hidup, kita harus melepas sesuatu agar bisa melangkah lebih jauh. Kehilangan kontrak bukan berarti kehilangan arah. Justru di saat seperti inilah karakter dan tekad diuji. Dan Tom Haye telah membuktikan bahwa ia punya kualitas, kerja keras, dan semangat untuk terus maju. Untuk siapapun yang sedang dalam masa transisi seperti ini, ingatlah, pintu yang tertutup seringkali membuka jalan ke peluang yang lebih baik. Jangan takut memulai dari awal di tempat baru. Keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk tumbuh dan mencapai yang lebih tinggi. Langit bukan batas, selama kita terus bergerak dan percaya pada diri sendiri. Tetap fokus, terus berlatih, dan jangan pernah berhenti bermimpi, karena kerja keras dan keyakinan tak akan pernah mengkhianati hasil.